Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu alaika sayyidi ya Rasulullah uzbiyadi qolati latihati. Alhamdulillah la nikmatil Islam wal iman wa kafa bima minima. Alhamdulillah la kulli hal. Alhamdulillah ji bidimati tatimus sholihat. Segala puji bagi Allah karena kenikmatannya semua amalan jadi sempurna. Terus kalau Anda yang kena masalah segala macam-macam, tetap harus memuji Allah, harus bersyukur karena dengan syukur Anda akan ditambah itu kenikmatannya. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala kondisi. Jadi itu salah satu teknik saya bagaimana saya tetap bahagia dan tetap semangat, sob. Ini saya ada orang yang mau bayar saya mahal banget itu. Dan meskipun panjang chatnya, panjang banget. Ini kayak cerita sinetron, tapi gak masalah kalau Anda mau bayar mahal saya senang dulu. Cap, loh, Cap kok senang banget? Iya benar, karena gini loh, doa orang tertindas, doa orang yang kesulitan, doa siapapun itu lebih makjub. Saya bisa mendoakan Anda, gitu. Alhamdulillah banyak yang saya doakan, alhamdulillah banyak yang terkabul. Tapi saya sendiri butuh doa, sob. Karena kalau ngedoakan diri sendiri kayaknya kurang gimana ya. Tapi kalau didoain orang lain itu luar biasa, gitu. Apalagi orang mau bacakan saya Al-Fatihah dan sholawat Nabi. SKDA saya memang mendirikan LBH Intra ya, WA Group Intra penyelesaian hutang. Ketika Anda mampu secara keuangan, tidak mampu secara mental gitu. Jadi yang menghadapi biaya mereka pengalihan tekanan dan Anda hanya fokus pada cari uang aja gitu. Tapi memang ada berbiaya karena ada biaya admin, ada orang yang bolak-balik segala macam-macam, agak tinggi tapi tidak lebih mahal daripada di luar gitu. Karena intinya tetap membantu. Terus dan Anda berbayar wakaf di situ. Jadi ada wakaf sepertiganya untuk wakaf. Terus yang kedua ada juga LBH itu SKDA ini itu RS ya, Riba Solution Center. Dan ini pendampingan namanya. Jadi Anda tetap bayar uang pendaftaran, nggak mahal kok pendaftarannya, dan juga dengan wakaf gitu. Karena saya rencananya ke depan pembiayaan Uber dan yang lainnya termasuk nanti suatu saat penyelesaian hutang Anda, salah satunya mendirikan Baitul Mal Wakaf dulu. Saya sekarang menjual ilmu saya, menjual apapun hanya untuk menjadi pelayannya Allah. Dan itu buat saya tidak dulu. Jadi saya tetap saya alhamdulillah saya dari mulai kecil saya diberikan kecukupan, sob. Jadi kecukupan oleh Allah dan orang tua saya mampu, sekarang saya nikah dengan mertua yang mampu juga, terus saya dikasih kemampuan oleh Allah. Alhamdulillah sampai sekarang ini. Sebenarnya ada tekniknya, bukan karena saya hebat, tapi karena saya merendahkan tingkat ininya, syarat-syarat untuk bahagia itu. Tapi saya jelaskan yang lain waktu aja. Nah, tapi yang gratis tetap luar biasa di SKDA. Kenapa? Itu saya suka itu. Tapi harus mau bayar. Kalau nggak mau bayar males saya ogah. Bayar jangan terima kasih. Bayarnya dengan apa? Kayak saya mau bayar. Bayaran paling mahal apa? Doa terbaik. Jadi tetap bayar yang paling mahal ada doa terbaik. Kalau Anda ada masalah, komentar aja di YouTube saya. Simple deh. Karena gini loh. Kalau saya ke WA Group saya baca emang, tapi banyak sob. Jadi harus ngerti sedikit lah gitu. Bahwa saya tuh ya sibuk juga gitu loh. Jadi saya kan harus menghidupi, saya punya karyawan banyak itu, yang saya udah janji tidak memecat mereka itu, dan harus naik terus. Dan saya yakin sekarang lah saatnya momen saya untuk SKD atau ini untuk jalan. Kenapa? Saya buat perusahaan PTU Bersaudara Kaya yang tadi itu 2/3-nya untuk wakaf, sob. Double gak? Dan saya wasiatkan, dan saya nggak main-main ini. Oke, saya baca dari Nandar Iskandar. Ininya chatnya 8 jam yang lalu, berarti dia jam berapa ya? Jam 11 malam dia chat ya. Saya bacain. Assalamualaikum Bang, nama saya Nandar di Bekasi. Kalau dibayar mahal saya mau, senang, saya mau panjang, mau 5 lembar saya baca. Biarin aja, terus saya insya Allah ada solusinya. Saya mau tanya, saya punya kredit macet di PNM ulang. Sampai sekarang sudah berjalan 3 tahun, akar kredit awal tahun 2018 dan jaminan sertifikat rumah di ACC 200 juta dengan tenor 3 tahun. Padahal saat ini ketika pandemi nilai aset itu kan turun paling 90 atau 100. Nah, ini dia terjadi di sini. Waktu itu saya cuma mampu ngangsur sampai 6 bulan angsuran saja. Karena usaha saya di bidang angkutan umum bangkrut. Karena terbentur aturan pemerintah harus permajaan armada dan kalah bersaing dengan KRL yang lebih nyaman dan murah. Hidup memang seperti itu. Jadi pilihannya. Karena tidak ngangsur bulan berikutnya turun SP1 sampai SP3 dan dari pihak ULAM saya ditangani oleh tim remedial untuk bermediasi setiap ke rumah berjumlah 4 orang. Kadang saya dipanggil kantor, saya selalu datang dan kooperatif. Bagus. Memang remedial biasanya minimal ada 2 orang datang ke rumah.
Karena yang satu jadi bad cop, kadang-kadang yang satu jadi good cop gitu. Jadi intinya yang satu bergaya baik, yang satu neken gitu. Kalau berempat tambah parah tuh. Tapi ingat ya, kuncinya cuma satu, tenang gitu. Jadi jangan mudah diinikan, kalau ditekan ya biarin aja, pasrah aja. Kalau nggak mampu, pasrah sisanya. Dan itu ilmu pasrah itu bukan hanya milik Anda, bagi yang sulit. Saya yang lakukan itu. Ketika saya udah nggak mampu, saya pasrah. Mau dilelang kayak, mau diapa kayak, mau hilang kayak, nggak masalah. Tapi yakin, Allah akan gantian dengan baik. Yang penting Anda tidak ngeriba lagi. Dan Anda tidak niat jolim. Dan Anda punya niat untuk melunasi. Dan Anda niat bahwa Anda mampu untuk melunasi. Kenapa? Karena Allah, bukan karena diri sendiri. Oke. Saya jelaskan semuanya ketika dipanggil, keadaan saya memang benar di video yang saya tonton di channel video Bang Ridwan. Jangan Bang Ridwan, Cap Ridwan aja, saya dipanggil Captain di situ. Memang selalu ada upaya intimidasi dari tim remedial supaya saya bisa mengangsur angsuran, bahkan kepala tim remedialnya bilang akan bawa ke ranah pidana. Nah, ini yang bad cop-nya. Dia neken katanya pidana, padahal hutang piutang itu nggak ada urusan dengan penjara, nggak ada urusan dengan pidana. Kecuali Anda membuat surat pernyataan yang nggak bisa ini. Jadi kalau tanda tangan agak hati-hati dikit. Jangan sampai pas Anda tanda tangan ternyata, kalau Anda tanda tangan hanya untuk kunjungan nggak masalah. Tapi negosiasi. Kalau tanda tangan Anda ada kesanggupan, jangan. Karena beberapa kali kesanggup nanti Anda akan dipersulit lagi. Jangan kasih celah sedikit untuk pidana gitu. Oke. Saya bisa membayar angsuran bahkan ke polisi dengan alasan pembobolan bank. Dari mana yang bank yang melakukan itu? Jadi nggak ada itu. Saya jawab saja, saya pasrah Pak. Nah ini bagus nih, Bapak mau neken gimana juga saya nggak mampu lagi untuk ngangsur. Dan alhamdulillah sampai sekarang nggak ada panggilan dari pihak kepolisian. Nggak mungkin, nggak berani, karena apa? Ya itu tadi. Apalagi sekarang lagi corona, Pak Jokowi sangat baik, Pak Presiden kita ngasih restruct segala macam-macam. Ya udah, jalanin aja. Selang 3 hari, emang polisi ngurusin hutang terus, hutang penjara, penuh penjara, udah sekarang dapat kepenuhan. Jadi jangan, polisi itu bukan budaknya bank, bukan gitu. Polisi punya ini sendiri. Apalagi sekarang saya kepala polisinya cukup sangat suka ya. Karena apa? Dia logikanya jalan gitu, logisnya. Dan orangnya apa ya? Logis nah. Jadi pakai nurani. Yang penting ada nuraninya. Kalau ada nuraninya, ada kesulitan orang mereka rasakan, itu luar biasa. Pak Listio ya, salam buat Pak Listio. Meskipun kita berbeda keyakinan, tapi nggak apa-apa. Siapapun yang baik, di SKD juga sama. Siapapun yang baik biar aja, tetap kita baik. Terus saya pasrah. Memang saya sudah tidak mampu bayar lagi. Pada sore harinya saya ditelepon oleh salah satu anggota dari remedial nyuruh. Terus bukan yang selang 3 hari kemudian rumah saya dipilok Bang, rumahnya dipilok. Yang tulisannya dalam pengawasan bank. Dan bilang rumah akan dilelang di KPKNL dan harus dikosongkan. Saya jawab, saya pasrah karena memang saya sudah tidak mampu bayar lagi. Tapi sorenya saya ditelepon oleh salah satu anggota tim remedial, nyuruh hapus aja tulisan yang dipilok tadi siang. Udah ini dihapus. Nah itu good cop-nya. Jadi itu tadi Anda harus ngerti ya, ketika Anda negosiasi pasti ada yang berbuat baik, pasti ada yang neken gitu. Dan menyarankan kosongkan rumah dulu supaya dari tim remedial tidak bolak-balik ke rumah. Maka saya ikutin sarannya, saya pindah tidak jauh dari rumah dan masih ada rumah kosong punya orang tua. Nah, kalau bisa jangan, kalau disuruh apapun jangan ini, kecuali ada perintah pengadilan. Jangan mau Anda meninggalkan rumah. Karena kemenangan seseorang itu ketika rumahnya, asetnya dikuasai. Dan saya pernah ngalami loh. Gara-gara saya punya villa tidak saya tempati, udah ditempati mereka, ngusirnya susah sob. Jadi intinya Pak, ngusirnya susah. Kalau harus ke polisi gak mau juga gitu. Masih mau kita gimana? Karena apa? Itu masih ada di pengadilan katanya. Emang saya ngugat. Loh saya ngugat, iya, tapi kan masih di pengadilan. Biar pengadilan memutuskan. Susah jadinya. Tapi nggak apa-apa. Terus saya ikutin sarannya, saya pindah tak jauh dari rumah, masih ada rumah kosong punya orang tua. Sudah telah hampir setahun pindah. Jaminan saya sudah 2 kali dilelang di KPKNL sebelum pandemi corona. Dan pada bulan April 2020 saya dipanggil ke kantor, suruh ngisi rumah kembali. Sambil suruh masarin dan sudah hampir 10 bulan. Saya tinggal sudah 3 kali restruct hingga jangka waktu 3 tahun, 5 tahun. Karena nggak pernah dibayar, setiap per 3 bulan saya tanda tangan restruct dan hanya suruh bawa materai 6 buah. Dan akhir Februari kemarin saya restruct yang ketiga. Kata kepala unitnya ini yang terakhir dan akan dilelang kembali di bawah pokok. Memang kalau bank kadang-kadang melakukan tindakan nekat, kalau di bawah
di bawah 1 miliar ada aturannya, mereka bisa menentukan sendiri gitu, memberikan kebijakan. Tapi kalau aset itu di atas 1 M, itu mereka harus ada tim apresial dari luar gitu. Bisa aja ngelakukan itu. Saya lagi berusaha untuk mengumpulkan uang dan akan berusaha melakukan pengajuan mampu di harga 100 juta. Nah itu dia. Jadi hutang ini kebanyakan, Anda jangan salah persepsi ya. Anda datang ke tempat saya minta konsultasi ke SKDA, gabung SKD, jangan bukan berpikir untuk tidak nabung, tidak mau menyelesaikan untuk baik bukan. Tapi kita tetap harus ada niat untuk menyelesaikan dan harus ada niat pertama menabung dulu, hemat dan nabung. Makanya di RSC dan di Intra di ini kita ada tabungan uber lunas. Ketika Anda 70% sudah masuki 70% cicilan tabungan Anda, anggaplah 2 tahun 100 juta lah, 2 tahun berarti bagi aja 24 bulan. Dia kan penyelesaian 2 tahun lagi, Bu. Ketika 70% kita akan negokan dengan mereka, Bu. Ketika kurang lebihnya itu kita akan inikan. Kalau kurang ya kita yang tutupin, Bu. Sambil tanpa bunga, tanpa riba Anda bisa nyicil sebagiannya, atau kalau ada emergency bisa, Bu. Atau kalau ada lebih kita kembalikan dulu. Oke, itu tabungannya bisa dimanfaatkan bisa, tapi untuk jual beli pulsa itu Anda sendiri dan itu tercatat sob. Ada virtual account-nya dari bank resmi atas nama PT, jadi bukan pribadi. Terusin lagi ya. Dan memang harga pasaran rumah saya yang saya jaminkan antara 80 sampai 90 juta karena posisi rumahnya 70 meter masuk gang dan tidak bisa masuk mobil. Dan seandainya dilarang kembali harus terus nyuruh dikosongkan lagi dan saya bertahan, apakah bisa Bang? Boleh, jadi itu yang harus dilakukan. Jadi Anda harus bertahan di situ, jangan mau diinikan. Karena orang remedial juga tahu kalau orang luar nggak akan berani dengan harga yang masih tinggi dan posisi rumah yang di dalam gang. Mohon solusinya Bang, saya sudah berusaha untuk menjauhi segala riba dan saya selalu mendoakan yang terbaik buat Bang Ridwan, Kep Ridwan ya. Alhamdulillah, nama saya Haji Muhammad Ridwan bin Haji Daud Ahdini, almarhum Daud Ahdini. Terus Kep Ridwan dan membaca banyak Al-Fatihah dan salawat Nabi. Semoga Abang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, dan diberikan kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal Amin ya Rabbal Amin. Subhanallah. Jadi ini yang saya suka. Dan ini saya suka karena apa? Jadi intinya itu tadi. Yang sekarang ini kalau dia ngomong yang terakhir, jangan juga kalau nggak pasrah ilmunya. Ketika tidak mampu pasrah. Kalau nggak mau Anda, jangan lawan juga, diam aja. Tapi kalau Anda suruh ngosongkan rumah, jangan sob. Kalau Anda dipilok, nggak apa-apa, pilok aja gitu. Nanti Anda ganti pilok, dia pilok putih, ganti hitam gitu. Anda pilok cat hitam, tempel gitu. Kalau nanti kayak gitu, Anda videokan kalau Anda udah jengkel. Videokan, kenapa? Mereka bisa pidana karena masuk ke rumah Anda, nyoret-nyoret. Karena rumah itu masih atas nama Anda gitu. Meskipun ada hak tanggungannya, karena belum ada putusan pengadilan. Jadi itu ininya. Semoga ini bisa mencerahkan dan bisa bisa memberikan Anda kemampuan untuk negosiasi. Kalau negosiasi kalau nggak mampu, udah pasrah aja sama Allah. Dan ingat ya, cari doa-doa terpendek yang kira-kira bisa bisa Anda hafalkan gitu. Dan terus saja, kalau jangan kan Anda, ini saya baru pulang sob. Dari mulai tahajud, subuh, terus nunggu sampai pagi, duha, ya udah balik. Doanya ya Allahumma inni a'udzubika minal hamdi wal hazin. Ya Allah, aku berlindung dari sifat gundah gulana dan gelisah ya Allah. Wana'udzubika minal azzi wal kasal ya Allah. Aku berlindung dari sifat malas dan lemah ya Allah. Lemah dan malas ya Allah. Wana'udzubika minal jubni wal buh. Aku berlindung dari sifat takut miskin dan juga kikir ya Allah. Jadi nggak boleh takut miskin. Jadi kalau nggak mampu bayar pakai ini segala macam-macam, pakai baca Al-Fatihah. Dan harus mau berbagi. Wanujubika min ghalabati dani wa qahri rijal, dan juga ya Allah aku berlindung dari utang riba ya Allah dan tekanan orang-orang yang menekanku ya Allah. Itu seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Saya doakan Pak ini juga karena kalau orang yang berdoa itu pada kita, 1000 malaikat yang mendoakan Anda gitu. Dan saya juga berdoa untuk Anda, mudah-mudahan Anda diberikan jalan keluar dan ini ya. Salam dari Bali untuk orang Bekasi, Pak Iskandar ya tadi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.